mujtahid. Mujtahid itu apa? Ulama yang sudah mumpuni untuk menentukan sebuah hukum, ya, sebuah hukum. Nah, orang yang sudah mumpuni otomatis punya kriteria. Kriteria pertama yaitu tentang ilmunya, hafal Al-Quran dan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Hafal hadis, hadisnya bukan 10-20, tapi hadisnya itu ratusan ribu hadis. Ya, isinya atau kontennya dan juga urutannya atau konten matan atau isinya, kemudian dan juga sanadnya urutannya. Kemudian menguasai ulumul Quran, menguasai ulumul hadis, menguasai usul fikih. Ya, semuanya itu dikuasai baru kemudian dia itu menjadi ulama top yang disebut dengan mujtahid. Kalau sudah mujtahid berarti dia itu boleh berijtihad, berusaha untuk menentukan hukum. Nah, orang yang punya kemampuan seperti itu zaman dulu ada 4. Pertama yaitu Imam Abu Hanifah, yang kedua itu adalah Imam Maliki, yang ketiga adalah Imam Syafi'i, yang keempat adalah Imam Ibn Hanbal. Nah, keempat orang itu sudah punya sendiri caranya di dalam menentukan sebuah hukum yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Nah, 4 orang itu disebut dengan mujtahid mutlak. Secara mutlak bisa. Karena apa? Perangkat ilmunya itu lengkap. Ya, perangkat ilmunya apa? Sangat lengkap. Jadi kalau kita mengikuti madhab Syafi'i itu sudah benar. Karena apa? Perangkat Imam Syafi'i itu sudah lengkap, menguasai semua bidang. Dan gurunya Imam Syafi'i itu, ya, gurunya Imam Syafi'i termasuk Imam Malik. Dan Imam Malik berguru kepada sebelumnya berguru kepada sahabat dan sampai pada Rasulullah SAW. Berarti kalau kita bermadhab, tata cara ibadah kita sesuai dengan pemahaman Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i pemahaman sesuai dengan gurunya sesuai dengan Rasulullah SAW. Jadi paham ya penjelasan yang sangat singkat ini? Paham? Aditya Pratama apa Pratiwi? Ya, paham, Pak. Ya. Berarti kita bermadhab itu sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Karena tanpa bermadhab kita tidak bisa beribadah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita misalkan, kita bisa baca Al-Quran dari mana? Apa begitu lahir langsung bisa? Karena ada yang mengajarkan, Pak. Belajar, Pak. Nah, yang mengajarkan, ya belajar berarti ada yang ngajari. Berarti ketika kita belajar Al-Quran itu cara kita belajar, cara mengeluarkan huruf A, I, U, itu siapa yang mengajari? Gurunya belajar dari guru sampai pada Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan sanad. Ada urutannya jelas. Ya, ada urutannya jelas. Begitu juga kita, ibadah sholat kita benar apa enggak, itu karena apa? Karena kita belajar kepada guru kita. Gurunya diajari gurunya sampai pada Rasulullah SAW. Itu yang disebut mata rantai. Nah, disinilah kemudian para ulama yang saya sebutkan 4 itu, mereka itu di dalam tata cara sholat, ya, kemudian tata cara berwudu itu ada perbedaan, dan perbedaan itu pada hal-hal yang sifatnya itu furu'iyah. Furu'iyah itu apa? Perbedaan cabang, bukan perbedaan masalah pokok. Contoh, sholat subuh itu kan berapa rakaat? Alfian? 2, Pak. Yang membedakan antara satu dengan yang lain itu di tengah-tengah masyarakat, apa yang membedakan? Kunut atau enggaknya, Pak? Kunut atau enggak. Nah, kunut atau enggak itu hukumnya apa? Sunnah. Kunut, status kunut hukumnya apa? Sunnah.
Yang menjadi sebuah perbedaan adalah hal yang sifatnya apa? Sunnah, bukan hal yang wajib. Sehingga kalau kita misalkan Ahmad Alfian ikut aliran ini kok nggak sholat subuh, itu jelas salah. Tapi kalau sholat subuh tetapi tidak tidak kunut, nah itu satu kunut itu nggak apa-apa, karena apa? Masing-masing itu punya alasan dan argumentasi, sehingga sholat subuhnya itu yang kunut atau nggak kunut itu tetap sah, karena masing-masing itu punya apa? Punya apa? Punya pendapat dan punya argumentasi, dan argumentasi itu tidak lepas dari koridor apa? Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh. Makanya sangat penting untuk memahami sebuah perbedaan. Terus beda lagi apa? Membaca Al-Fatihah, satu membaca dengan basmalah keras, satunya dengan membaca basmalah secara sirri, pelan-pelan. Ketika sholat maghrib, ketika sholat isya, sholat subuh. Yang tidak berbeda adalah orang yang tidak sholat. Kalau misalkan kamu kok baca bismillah keras, iya karena punya argumentasi. Dari mana? Dari guru saya. Guru saya dari mana? Dari gurunya sampai pada Imam Syafi'i, dari gurunya sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang tidak membaca secara keras, itu ternyata ada gurunya. Ternyata Nabi itu di sisi pernah sholat di sebuah tempat, ternyata baca bismillah keras. Di tempat yang lain pernah sholat, misalkan sholat maghrib, ternyata bacaan Al-Fatihahnya, bismillahnya tidak keras. Akhirnya orang yang melihat itu menyampaikan kepada muridnya. Nah, akhirnya karena Rasulullah itu punya sahabat yang jumlahnya ribuan, masing-masing itu melihat, dan mereka itu ada yang dekat, ada yang pertama ketemu melihat, ada yang tidak pernah melihat, ada yang katanya, itu semua disampaikan. Akhirnya turun ya pada murid-muridnya itu berbeda, dan itu boleh baca bismillah pakai keras atau pakai pelan-pelan atau sirri, dan itu namanya perbedaan, itu adalah perbedaan bermadhab. Sehingga kalau kita punya madhab Syafi'i itu sudah benar. Yang tidak benar adalah tidak mau bermadhab, karena ketika orang tidak mau bermadhab, dia itu akan menggunakan pendapatnya sendiri, sehingga tidak punya guru. Menurut saya nggak bisa, ilmu itu menurut saya nggak bisa, menurut ulama, karena yang bisa paham tentang ilmu adalah ulama. Ulama itu disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Terus apalagi yang berbeda? Tarawih, ada sebagian 8, ada sebagian 20, ada lagi sebagian yang tidak tarawih. Ya karena apa? Ya sunnah. Tarawih dapat pahala, nggak tarawih ya tidak apa-apa. Terus apa lagi yang perbedaan lainnya? Misalkan ada yang tahu perbedaan yang lain apa? Coba dicari apa? Apa perbedaan yang lain? Ya, perbedaan yang lain ada yang tahu? Nah, di buku itu sudah ada, dan di di Sepejar sudah saya sebutkan tentang perbedaan bermadhab tatkala seorang wanita dan laki-laki bersentuhan kulit. Coba saya carikan makalahnya. Kelihatan ya?
Kelihatan? Nah, ini makalah ini kira-kira 7 halaman ya, 7 halaman. Itu bercerita tentang hukum laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit, misalkan salaman, senggolan, itu membatalkan wudhu atau tidak. Kemudian seorang suami istri berpegangan setelah berwudhu itu batal apa enggak. Kemudian misalkan ya, Aditya memegang tangannya Alika, itu batal nggak wudhunya? Kalau apa yang saya yakini batal itu, Pak. Kenapa? Alasannya apa? Pertama, bukan muhrim. Ya, itu. Oke, ada yang bilang nggak batal. Alasannya apa? Alasannya memegang tidak bersahwat. Ya, memegang nggak bersahwat. Tapi kira-kira kalau megang itu bersahwat apa enggak? Kalau memegang wanita lain ya, kecuali adiknya, ibunya, itu kan beda ya. Benar, rasanya megang tangannya pacar sama megang tangannya adik itu beda nggak, Adit ya? Ya, beda. Soalnya. Hah? Oh, beda, berarti pernah megang ini. Ya karena beda itu karena orang lain. Coba kalau tangannya adiknya digendong juga, nggak masalah kan? Tapi begitu tangannya Alika digendong, dipegang, itu langsung rasanya itu sering. Oleh karena itu bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya itu membatalkan wudhu. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi madhab yang lain tidak membatalkan wudhu kecuali bersahwat. Tapi enggak, kira-kira bersahwat nggak memegang lawan jenisnya sama-sama muda lah ya. Kalau tua beda ya, misalkan adiknya pegang usia 100 tahun, nenek-nenek itu ya beda ya. Kemudian yang dipegang kira-kira seneng apa enggak? Seneng. Nah itu karena ada rasa itu, maka Imam Syafi'i berpendapat itu ya, membatalkan itu. Tapi kalau megangnya itu pakai plastik, ya dipegang, tidak batal wudhunya karena tidak bersentuhan kulit. Tapi ngapain memegang pakai plastik ya? Ya itu, ini perbedaan bermadhab. Oleh karena itu sudah saya tulis lengkap, silakan dibaca. Setelah dibaca direview, ya direview. Setelah direview itu kemudian disampaikan melalui video dengan durasi 5 menit. Itu sudah saya siapkan semua, biar tahu persis bagaimana perbedaan berpendapat antara orang-orang yang bermadhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi di dalam masalah ini. Itu ya. Ini karena tidak terlalu lama, biar kuotanya nggak habis, saya mau berangkat ke masjid. Dari rumah ke masjid UM kan lumayan, karena mau imami di sana, jadwal imami. Ya, saya tunggu pekerjaannya dan mudah-mudahan lancar. Insya Allah minggu depan kalau sudah ada edaran kita ketemu di kelas masing-masing, karena ada sebuah informasi sudah tidak lagi menjadi pandemi tapi sudah endemi. Kalau sudah endemi nanti itu bisa bertatap muka dan tanpa harus menggunakan masker. Dan insya Allah minggu depan mudah-mudahan ini kalau wali kota membuat surat edaran kita insya Allah minggu depan sudah masuk di kelas ya. Saya kira itu, terima kasih. Saya akan siap-siap menuju masjid. Silakan Mas Aditya menutup dengan doa kafaratul majelis. Saya
Sofian ini kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.